Yang pertama jenisnya jual beli yang bisa dilihat, barangnya ada, maka hukum jual beli seperti ini hukumnya boleh. Nah ini mah jual beli yang umum. Bapak datang ke warung, beli kerupuk, nah, barangnya ada, ya, duit kita juga ada, udah bayar. Nah, jual beli yang kedua yaitu barangnya kagak ada nih, tapi bisa disifatin dan dia berada di dalam tanggungan, fajaizun, maka boleh. Tapi ada syaratnya. Idza wujidat, ketika didapatkan atau ditemukan apa as-sifatu, sifat, alama, atas barang, usifa, yang disifati, bihi, dengannya. Jadi diperbolehkan kalau sifat yang disampaikan sesuai dengan barang yang dibeli. Ketika ada orang misalnya bisnis pupuk, dia cari peternakan kambing, peternakan sapi, diambil telekongnya, ya kan, diambil kotoran kambingnya, kotoran sapinya, untuk digabungin jadi pupuk kandang misalnya. Nah seandainya dia bayarin tuh dengan niatan bayarin kotoran kambing, dengan niatan bayarin kotoran sapi, ya gak sah jual belinya. Tapi kalau dia niatin untuk bayar jasanya, maka sah. Nah seandainya bapak-bapak ada yang mau melihara kucing, gak boleh dia beli. Oh beli kucing deh 300.000, beli kucing 400.000, kagak boleh. Maka niatnya apa? Niatnya jasa. Karena orang tadi sudah merawat si kucing itu dari lahir sampai mungkin berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maka niatnya itu adalah membayar jasanya dia, bukan membeli kucing. Nah makanya ya, kayak zaman sekarang ada beberapa obat-obat alternatif, misalnya kayak darah kobra misalnya gitu ya, buat penyakit liver misalnya gitu, atau buat penyakit stroke. Nah itu kagak boleh. Udah jelas soalnya darah najis apa kagak? Najis. Darurat itu kalau udah mentok. Tapi selama masih ada obat yang bisa dipakai secara halal, masih ada jalur alternatif yang bisa ditempuh, maka wajib untuk mencari yang halal dulu. Jadi jangan gampang-gampang darurat. Karena bukan cuman obatnya saja yang najis kemudian dimakan menjadi haram, transaksinya pun tidak sah. Lagi mana mau sembuh penyakitnya kalau transaksinya aja udah haram, terus dipakai buat obat. Lah kita lagi pengen minta pada Allah, pengen sembuh, tapi kita ngerayu Allah dengan cara melanggar perintah Allah. Lah kan lucu. Kita masuk pada bab selanjutnya, Kitabul Buyu. Mohon maaf suara saya serak-serak becek ya. Memang lagi kurang sehat dari kemarin, di sana aja saya liburin, baru mendingan ya. Kalau ngaji selama masih bisa jalan Mbak. Jadi walaupun suara serak meriang tetap jalan. Ya mudah-mudahan jadi penyemangat. Jadi kalau pas di rumah lagi malas tuh bayangin saya, Pak Ustadz aja sakit datang gitu. Jadi biar semangat. Itu ada penyakit. Udah langganan. Kurang gizi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi daraini amin. Kitabul Buyu'i, adapun kitab atau bab yang menerangkan tentang jual beli. Buyu kata jamak ya, kata tunggalnya bai'un. Wa ghairiha, dan juga selainnya. Maksudnya selain jual beli. Karena dijual beli kan macam-macam, nanti ada sewa ya, ada pinjam meminjam,
dan sebagainya. Minal muamalati, dari berbagai transaksi. Jadi muamalat secara umum artinya ya transaksi, tapi secara khusus yang namanya muamalat yaitu sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah. Nah, jual beli yang tidak sesuai dengan syariat secara umum namanya riba gitu. Jadi riba itu secara umum maknanya adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, secara khusus yang dimaksud dengan riba adalah az-ziyadah, yaitu tambahan. Ada nilai tambahan, ada bunga tambahan, ada poin tambahan, pokoknya tambahan-tambahan, baik yang didapat oleh penjual maupun pembeli. Nah, itu secara khusus. Jadi ada dua makna ya. Nah, muamalat secara umum artinya transaksi. Tapi kalau muamalat secara khusus maksudnya adalah yang disesuaikan dengan syariat Islam. Al-buyu'u, adapun berbagai jual beli itu salah satu asya'a, ada 3 macam, ada 3 jenis. Apa saja? Yang pertama bai'u ainin. Yang pertama jenisnya namanya bai'un ainin, yaitu jual beli ain itu mata, maksudnya jual beli yang bisa dilihat, barangnya ada. Musyahadatin, yang dapat disaksikan alias bisa dilihat. Maka hukum jual beli seperti ini fajaizun, hukumnya boleh. Nah, ini mah jual beli yang umum. Bapak datang ke warung, ya, beli kerupuk, nah, barangnya ada, ya, duit kita juga ada, udah bayar. Nah, itu namanya bai'un ainin musyahadah. Nah, itu udah umum ya, nggak bisa dipahami. Nah, yang jenis kedua wa bai'u syai'in, yaitu jual beli sesuatu mausufin yang disifati, fidimati, berada dalam tanggungan. Ada jual beli yang kedua, yaitu barangnya kagak ada nih, tapi bisa disifatin dan dia berada di dalam tanggungan. Fajaizun, maka boleh. Jaiz itu boleh ya. Barangnya kagak ada tapi bisa disifatin. Misal saya pesan ayam sama Mas Gianto. Mas Gianto pesan ayam ya 2 ekor. Nah, kan Mas Gianto kagak bubu ayam, tapi ada di rumah. Wah, adanya yang di rumah yang kecil Pak Ustaz, bisa gitu kan, yang ukuran 9 on. Ya yang sekilo nggak ada, nggak ada. Jadi kalau apa deh, beli 2 deh. Ya cuman dari sifatnya doang. Nah, itu dibolehkan. Tapi ada syaratnya. Idza wujidat, ketika didapatkan atau ditemukan apa as-sifatu, sifat, alama, atas barang, usifa, yang disifati, bihi, dengannya. Jadi diperbolehkan kalau sifat yang disampaikan sesuai dengan barang yang dibeli. Nah, ini hati-hati nih, ketika barangnya kok nggak sesuai sama sifatnya, maka jatuhnya fasid. Fasid itu rusak. Jual belinya sah tapi rusak. Salah satunya nanti ada yang berdosa, entah penjualnya entah pembelinya. Nah, tapi nanti ada yang lebih fatal lagi, bukan cuman fasid tapi tidak sah ya. Nah, jadi kalau yang pertama tadi udah gampang ya. Yang jenis pertama udah ada barang, ada duit, gampang lah itu. Nah, ini jenis yang kedua nih. Jadi kalau Bapak punya transaksi model kayak gini harus jelas ya. Jadi kalau memang kita punya barang, sampein sebenar-benarnya itu barang. Kalau memang ada cacatnya, sampein cacatnya ya. Kalau ada kekurangannya, sampein kekurangannya. Karena ketika barang itu seandainya punya cacat, punya kekurangan ya, terus kemudian kok dipersetujui oleh yang beli, sementara yang beli gak tahu, orang kita kagak nyebutin, nah, maka sah transaksinya selama barangnya itu, tapi fasid, rusak. Misalnya tadi ya, saya gampangnya gitu aja deh. Saya mesen nih Mas Gato nih, ada Mas Gato ayam, ada.
Dia nggak nyebutin kalau ayam itu udah rada biru, karena udah 3 hari misalnya gitu ya, udah pucet, atau kakinya gempor, ya nggak disebutin sama dia. Ya bener, dia mah kagak bohong. Orang ayamnya bener kok 8 on, barangnya pun ada, tapi cacatnya kekurangannya kagak disebutin. Akhirnya pas saya beli, wah ayamnya begini, nggak saya bayar kagak enak, ya kan? Dibayar kecewain, udah dah milih bayar aja deh. Nah tentunya saya agak kecewa kan. Ya jual belinya sah, jual belinya tetap sah, tapi fasid, rusak. Nah nanti siapa yang dirugikan di situ? Kalau seandainya penjual yang dirugikan, maka nggak ada masalah, si pembeli yang nggak dapat keberkahan dari penjualan tersebut. Tapi kalau pembelinya yang dirugikan, maka penjual yang nggak dapat keberkahan. Ya bisa aja Pak, bisa aja penjualnya ya udah sesuai, tapi pembelinya mungkin duitnya kurang, kan bisa aja. Misal kayak tadi lah, saya nggak beri contoh gitu ya. Berapa Mas Gianto? 2, udah mau posot 50 aja. Oke siap Mas Gianto. Ya saya jalan ke Mas Gianto, saya pakai nama Ustadz, ya kan. Ya, saya pura-pura duitnya cuma 40, ya kan, biasanya begitu Ustadz, ya kan. Pas saya buka, waduh 40 Mas Gianto, padahal saya udah mau Mas Gianto 50. Padahal ayamnya cakep, kagak ada pucet-pucetnya, baru sesuai ukuran, nggak ada yang patah. Lah Mas Gianto mau nolak kagak enak, ya kan. Mau dikasih perjanjiannya tadi 50, ya kan. Nah, pinter-pinter Ustadz kan begitu. Nah, akhirnya tapi saya nggak pernah, ini mah cerita aja. Akhirnya udah saya kasih itu. Ya Mas Gianto dengan iya gak enak kan. Iya gerundel akhirnya menerima. Ya udahlah daripada nggak enak kan gitu kan. Nah ini sah orang diterima sama Mas Gianto, kan dia nggak protes, kecuali dia protes, posot saya nggak mau, itu lain aja ceritanya. Nah ini mah nggak protes dia, berarti nggak ada masalah. Nah jual belinya sah, tapi fasid, rusak, karena perjanjian awalnya adalah 50 dan udah disepakati, kan begitu. Beda halnya kalau seandainya saya ngasih duit 40, saya bilang Mas Gianto kurang 10.000 ya. Nah terus Mas Gianto bilang nggak usah, nah itu lain lagi tuh. Kali itu gak fasid ya. Kalau ini mah udah ngeluarin aja 40, jadi niatnya udah curang banget tuh. Udah kalah-kalah niatnya tuh. Nah iya, ular tuh. Akhirnya ya udah Mas Gianto dengan berat hati nerima. Nah jual belinya sah tapi fasid. Mas Gianto gak ada masalah. Yang dimasalah nanti saya, keberkahannya yang berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Ya kalau halal mah tetap halal Pak. Ya, cuman berkahnya hilang. Apa sih yang dimaksud dengan berkah itu? Namanya makanan, namanya minuman, atau barang apapun yang kita pakai Pak, itu kan gak lepas dari kita ibadah. Bapak beli makanan, misalnya tadi ayam dipakai lauk pauk, atau beli kue dimakan, atau rokok sekalipun diisep, suka tidak suka, mau tidak mau itu masuk ke dalam badan kita, dipakai buat sholat, dipakai buat ngaji, kan begitu. Nah kalau badan yang kita bawa nih buat ibadah, ya buat sholat, buat ngaji, terisi dengan sesuatu yang halal, berkah itu dipakai ibadah juga enak. Tapi kalau muamalahnya tadi, ya jual belinya aja udah nipu, maka yang masuk dalam diri kita itu barang-barang yang kagak bagus, barang-barang yang kagak berkah. Dipakai ibadah males, dipakai ngaji ngantuk, dipakai sholat ya capek, dipakai zikiran pegel. Itu ya. Titik. Ya, jenis jual beli yang ketiga adalah wabai'u ainin ghaibatin. Jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat, gaib, ya. Lam tusyahad, dan juga tidak bisa disaksikan. Maka yang begini fala yajuzu, tidak boleh. Nah, jadi jenis yang ketiga jual beli yang nggak ada bentuknya dan juga bukan dalam tanggungan. Ini nggak sah jual beli kayak gini. Hati-hati nih yang ketiga. Kalau tadi yang kedua barangnya emang nggak ada, tapi kan dalam tanggungan. Misalnya tadi Mas Gianto punya, cuman barangnya kagak dibawa, kan begitu. Nah ini ada orang barangnya kagak ada, bukan dalam tanggungan dia juga, kok dijual, kagak sah. Hati-hati nih yang broker-broker, ya makelar nih. Ya. Nah jadi kalau seandainya nih, saya beri contoh lah tadi ya.
Ini Mas Gianto nih, ini Mas Gianto aja lah, Mas Gianto CS saya, jadi dia nggak mungkin marah. Ya. Ini Mas Gianto nggak punya ayam nih, kalau tadi kan punya ya, dia nggak punya. Cuman pikiran dia ntar di kandang juga ada, tinggal telepon, bang cuma 2 ekor doang. Mas Gianto saya pesen ayam, berapa Mas? 2 ekor aja. Yang berapa? Ya kalau bisa sih yang 1 kilo lebih. Oh ya ada nih, 1,4. Ada Mas Gianto? Ada, padahal nggak punya dia. Yang punya kandang. Gak sah sejual beli. Nah, hati-hati itu. Barangnya kan ada. Kan gampang bosan. Saya tinggal jalan ke sana dong. Ya jalan dulu. Lain lagi ceritanya dia udah nelpon nih. Ya dia nelpon atau tanya Mas Tatang. Mas Tatang ada stok gak? Ya ada stok gak ayam 2 ekor? Mas Tatang minta. Oh ada, ya udah ntar saya ambil. Walaupun bukan punya Mas Gianto, tapi kan barangnya ada. Nah ini mah dia ngandelin kandang. Ya. Belum tentu jelas. Nah iya, bukan masalah duitnya, perjanjian tadi tuh, akad tadi itu dia udah ngeiyain gitu. Perkara nanti mau dibayar langsung, perkara nanti bayar kemudian itu urusan lain nih. Ya. Nah misalnya tadi contohnya gampangnya deh. Mas Gianto misalnya nelpon ke sana, ngobrol ke kandang, nelpon anak buah ya kan, pulang misal gitu ya. Mas aku minta 2 ekor, bawain ke kemari, bawain ke kebun kelapa. Nah itu baru berarti dia punya stok. Selama dia belum nelpon kayak gitu, maka dia nggak punya apa-apa. Walaupun kemungkinan besar ada di sana. Walaupun kemungkinan besar ada di sana. Kalau seandainya dia bilang ada posan, dia belum nelpon, maka ketika saya bayar nih, berapa Mas Eko? Dan 50.000 aja. Nah, maka transaksinya kagak sah. Karena dia tidak punya barangnya. Nah ini yang sering sekarang terjadi. Kan zaman sekarang banyak model dagang kayak gitu Pak. Yang online, reseller 1, reseller 2. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang kayak begitu ya. Hati-hati, gak berkah itu. Kadang-kadang reseller yang kedua dia dari tangan siapa gitu, ini belum tentu barangnya ada. Ini kejadian banyak soalnya zaman sekarang. Zaman sekarang kan udah canggih ya. Tinggal tek set kirim, klik, mau datang paket kan gitu kan. Selama pakai jenis yang kedua tadi nggak ada masalah. Lah kan kita nggak lihat barangnya. Kita beli tas misalnya, kita beli tas, oh cakep nih tasnya nih. Ya, kita lihat sifat-sifatnya kan ada tuh. Ya, jenis-jenisnya warna, wah cakep nih. Mas berapa Mas susunya tuh? Nego deh tuh misalnya. Yaudah deh, 500.000 aja misalnya gitu. Jadi deal tuh. Selama nggak ada masalah dalam barang tersebut, yang datang barangnya sesuai dengan sifat yang disampaikan, maka nggak ada masalah dalam perdagangan tadi. Ya, karena dia punya stoknya. Tapi nanti dia bermasalah seandainya kalau dia nggak punya stoknya. Nah makanya kalau jadi reseller pun dia harus punya tanggungan. Ini barang harus dipastikan ada dulu. Jangan sampai ini barang adanya di pabriknya misalnya gitu ya, di orang yang punya pertama, di produsen pertama, dia main ngomong ada aja, ada. Karena yang dikhawatirkan itu nanti yang dirugikan adalah konsumennya. Ini contoh tadi lah, ini mah skala gampang Pak. Ini kan pakai praktek kecil yang gampang. Mas Gianto ada nggak? Nggak ada. Ya misalnya gitu, Mas Gianto tinggal cari. Atau Mas Gianto bilang ada nggak? Walaupun dia bohong, tinggal cari. Ini kan skala kecil lah. Bayangkan kalau ini skala besar, ternyata barangnya dicari-cari kagak ada, ya rugi saya. Seandainya, misalnya saya kontraktor besar, saya butuh besi gitu ya, besi buat tiang coran misalnya gitu, butuhnya misalnya 1000 batang. Saya ngomong kepada suatu PT, kata si marketingnya ada 1000 batang mah gampang, di gudang ada Pak. Dia nganggap di PT-nya ada, padahal dia belum lihat. Bisa dibayangin gimana proyek saya nanti. Ini kan skala kecil, cuma duit 50.000 mah gampang. Tapi kalau pakai skala yang lebih besar, maka berarti beban resikonya pun makin besar. Makanya Islam mengharamkan hukum jual beli seperti itu. Barangnya kagak ada dan tidak ada dalam tanggungan. Ya, jadi dipersyaratkan boleh barang itu tidak ada dengan syarat masih dalam tanggungan dia. Emang dia nggak ada, tapi barangnya ada di mana? Bapak punya motor misalnya ya, punya motor dipakai sama adeknya tinggalnya misalnya di Bekasi, misalnya gitu ya.
Nah, karena butuh duit, gue jual aja deh motor deh. Tawarin sama orang, mau jual bayarin kalau motor. Motor apaan? Motor Yamaha misalnya gitu. Yamaha apa? Nio. Berapa? 2 juta aja. Kan barangnya kagak ada. Barangnya di mana? Ada di Bekasi sama adik gue. Ciri-cirinya gimana sifatnya? Udah gini. Pokoknya masih bagus. Oke, jadi deal 2 juta. Baru barang didatengin. Itu gak ada masalah. Karena barangnya masih tanggungan kita. Kan tapi ada juga barang yang udah digadein, masih juga dipakai buat gadein ke orang. Zaman sekarang. Saya punya motor misalnya, saya gadein Mas Gianto. Mas Gianto, pinjam duit dong, berapa? 5 juta. Saya gadenya motor nih, pegang deh BPKB-nya deh. Ntar saya tebus. Jarak 2 bulan, 3 bulan belum kebayar. Saya datang ke Pak Haji Dadi, saya pinjam duit dong 5 juta, pegangnya STNK aja. Padahal sama motor itu juga. Kan kurang ajar, berarti kan itu motor, itu barang bukan dalam tanggungan saya. Walaupun motornya saya pakai. Lah ingat, ini udah digadein ke Mas Gianto. Ya kan, suka nggak suka berarti ada dalam pengawasan Mas Gianto, walaupun motornya masih saya pakai. Tapi ini hak secara hakikat udah bukan punya saya sebetulnya. Kalau saya nggak bisa bayar tuh 5 juta, misalnya pakai tempo 3 bulan, 4 bulan, lah kok nggak saya bayar, maka jadi milik Mas Gianto. Selama saya belum bayar, selama belum jatuh tempo, selama itu juga saya nggak boleh minjem kepada orang dengan mengatasnamakan motor itu. Walaupun motornya saya pakai. Nah, ini sama nih. Jadi barangnya ada, bisa disifati itu lebih bagus secara sempurna. Barangnya kagak ada, tapi masih bisa disipatin karena masih dalam tanggungan. Itu masih bisa disahin. Nah, yang nggak sah itu adalah barang yang tidak ada, ya, dan juga tidak dalam tanggungan. Pokok rumusnya itu, ingat-ingat ya. Kalau barangnya tidak di dalam tanggungan, maka nggak boleh. Ya sama aja kan, banyak broker-broker kayak gitu. Mas Gianto mau tanah nggak? Ada pusat? Ada. Di mana tuh? Di sebelah sini. Emang ada tanahnya, tapi kan bukan saya yang punya. Yang punya orang lain. Kecuali orang lain itu udah masrahin ke saya. Ustaz jualin tuh tanah depan kelurahan misalnya gitu ya. Depan kelurahan tuh berapa? 1000 meter misalnya gitu kan. Berapa harganya? Udah nggak usah mahal-mahal, 3 miliar aja misalnya gitu. Nanti Pak Ustaz jualnya kita serah, mau 4 miliar, 500 serah. Pokoknya saya mintanya 3 miliar. Nah itu udah lain lagi ceritanya. Tapi kalau banyak modal sekarang, makelar cuma modal kaki keliling doang. Lihat, wah ini rumah dijual nih, tawarin ke orang. Ya kan? Mas Gianto mau nggak di rumah? Pak Haji Dadi mau nggak nih? Ntar kalau udah oke bro, dia yang nelpon sendiri ke perantaranya. Padahal itu rumah bukan rumah dia, bukan dalam tanggungan dia. Ini skala besar ya, banyak lah, skala kecilnya banyak. Ya, jadi jual beli itu ada 3 jenis tadi. Ya, ada yang memang langsung seperti pada umumnya kita, ada barang bisa kita lihat, bagus ya kita beli, jelek ya kita beli kan gitu. Nah itu yang paling gampang. Dan ini yang paling dianjurin sama Rasulullah. Ada barang, ada uang. Makanya Imam Hanafi dalam mazhab beliau, sampai transaksi makan saja Bang, itu harus ada barang, harus ada uang. Jadi kalau Bapak makan di warteg itu menurut mazhab Hanafi kagak sah. Gak makan dulu. Bapak makan di warteg, makan di warung Padang, kan makan dulu kita. Habis makan baru totalan. Ya kan? Ini misalnya gitu. Total berapa? Bisa 20.000. Itu kalau pakai mazhab Hanafi kagak sah. Kalau menurut mazhab Hanafi, ya ada uang, ada barang. Bahkan harus ada akad. Jadi sebelum Bapak makan tuh, ya Bapak akad dulu. Wahai ibu pemilik warung, saya beli nasinya 1 piring dengan lauk pauk berupa rendang, jengkol, ya, dan tempe 1 buah, dan teh manis hangatnya, gitu kan. Dibayar 20.000 tunai, ya saya terima. Itu sah banget itu. Untungnya kita madhabnya Syafi'i, kagak pakai repot. Selama taroti, selama saling redo, sah tuh. Makan dulu, ya kan? Habis itu baru bayar. Nah ini yang jadi masalah. Makan gorengan 3, aku 1, itu parah itu. Padahal dikasih dispensasi sama madhab Syafi'i ya, diperbolehkan kita makan dulu, baru kemudian bayar. Tapi saya beberapa kali kalau di tukang-tukang dagang biasa Pak, misalnya di tukang nasi goreng, ketoprak itu saya keluarin duit dulu.
berapa bang? Saya ketoprak gitu ya, 14.000. Udah saya keluarin duit. Jadi sambil dia ngolok, saya keluarin duit 14.000. Saya membiasakan diri seperti itu. Selama masih kita bisa bayar langsung, bayar langsung. Karena memang yang afdolnya seperti itu. Walaupun ketika kita baru terima, baru kita dibayar, itu tetap sah. Ya, selama ada tarodi tadi, selama ada saling redho. Titik. Nah, terus wayasihu dan sah. Bai'ukul li tohirin, jual beli setiap benda-benda yang suci, muntafiin yang bermanfaat, bihi dengannya, mamlukin yang dimiliki. Nah, jual beli barang yang suci, bermanfaat, dimiliki, maka hukumnya sah. Jadi dalam hal ini ada 3 jenis kategori sesuatu yang kita jual ya. Yang pertama adalah barang yang suci, berarti bukan barang najis. Yang kedua, barangnya bermanfaat, berarti bukan barang yang sia-sia. Dan yang ketiga, yang dimiliki, berarti bukan barang orang, bukan barang curian. Nah, ketika kita transaksi dengan 3 jenis ini, maka sah. Nah, sebaliknya, walayasihu, maka tidak sah bai'u ainin najisatin, jual beli dengan benda yang najis, wala malan manfaata fihi, dan juga benda yang tidak ada manfaat di dalamnya. Nah, jadi kebalikannya nih, tidak sah jual beli kalau yang dijual adalah sesuatu yang najis atau sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi kalau yang tidak najis, yang suci, yang manfaat, yang dimiliki sah. Ya, 3 kategori ini. Sebaliknya nih, barangnya kok najis, kagak sah. Barangnya suci tapi tidak manfaat, nggak sah. Sekarang barang tidak suci, contohnya apa? Jual beli kotoran kambing. Nah, jual beli kotoran kambing. Saya nggak bilang pupuk ya, kalau pupuk udah diolah. Nah, jual beli kotoran kambing. Ada nggak? Ada ya. Nah, tapi kan kotoran kambing suci apa yang najis? Najis, namanya kan? Najis. Oh, itu najis ya. Apalagi misalnya jual beli yang tidak najis tapi tidak manfaat. Misalnya yang doyan ikan, jual beli daun ketapang. Nah, buat ikan cupang tuh biasanya tuh. Tahu ya, daun ketapang tahu? Yang gede-gede tuh, yang lebar di pohon mas tuh. Nah, kalau yang doyan ikan hias tuh, biasanya kalau buat bagusin, nah, itu direndam tuh air kuning tuh, airnya warna kuning. Nah itu. Atau jual hiasan-hiasan, kalau bapak doyan ikan ya, hiasan-hiasan akuarium. Jika gak ada manfaatnya, Pak. Manfaatnya apa? Atau bapak-bapak yang doyan burung misalnya gitu, ya, tangkringan, nah, tangkringan gitu kan bisa aja pakai lidi doang, bisa pakai kayu doang kan bisa, cuman kan kurang keren. Pakai tangkringan yang cakep, gitu kan, yang bengkok-bengkok kayak alami gitu kan. Nah itu manfaatnya apa? Manfaatnya buat burung, Pak. Iya, manfaatnya buat kita apa manfaatnya? Jual beli cacing, nah buat makanan piaraan kita, cacing kita beli. Jangkrik sampai banyak yang buat makanan piaraan kita. Manfaatnya buat kita apa? Nah terus apakah itu jadi haram? Ya enggak juga. Terus apakah ini enggak sah? Bisa sah, tinggal diakalin. Nah, gimana caranya? Jangan diniatin jual beli, tapi diniatin untuk membayar jasa. Nanti ada babnya nih, teman saya kasih bocoran dulu. Ya, jadi kalau bapak misalnya, ya, sedot WC, kita bayar orang, itu kan karena jasa dia menyedot, ya kan? Bukan jual beli tokai kan? Ibaratnya begitu, bukan jual beli kotoran, tapi karena kita bayar jasa dia nyedot tempat kita. Nah, ketika ada orang misalnya bisnis pupuk, dicari itu peternakan, dicari peternakan kambing, peternakan sapi, diambil teletongnya ya kan, diambil kotoran kambingnya, kotoran sapinya, untuk digabungin untuk jadi pupuk kandang misalnya. Nah, seandainya dia bayarin tuh dengan niatan bayarin kotoran kambing, dengan niatan bayarin kotoran sapi, ya gak sah jual belinya. Tapi kalau dia niatin untuk bayar jasanya, karena orang ini yang punya peternakan, dia ngumpulin, maka sah.
Jadi yang dibayarin itu adalah jasanya. Bapak beli kucing kagak boleh, bapak beli harimau kagak boleh. Manfaatnya apa? Apalagi beli ular udah karuan, ya kan? Tapi gimana caranya supaya bisa sah? Namanya kita senang, ya tentunya pasti ada fungsinya. Ya, misalnya saya sendiri melihara kucing, tujuannya buat ngajarin anak berkasih sayang. Ya mungkin kalau anak saya udah gede mah kagak kali. Ya, untuk saat ini sih melihara kucing karena penting untuk ngajarin kasih sayang dari kecil ya. Respons rasa sayang itu cepat gitu. Jadi gampang iba. Anak sekarang kan banyak yang kagak iba kok. Temennya jatuh dibiarin, coba lihat. Temennya jatuh diketawain. Ya itu karena bapak ibunya yang didik rasa sayang itu. Tapi kalau kita biasain ngasih makan gitu ya, maka dia akan timbul rasa ibanya, responsifnya tinggi lah. Nah intinya gitu. Nah saya miara kucing tuh. Nah seandainya bapak-bapak ada yang mau miara kucing, nggak boleh dia beli. Oh beli kucing deh 300.000, beli kucing 400.000, kagak boleh. Maka niatnya apa? Niatnya jasa. Karena orang tadi sudah merawat si kucing itu dari lahir sampai mungkin berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Maka niatnya itu adalah membayar jasanya dia, bukan membeli kucing. Nah maka dengan demikian perkara-perkara yang najis ya dan tidak bermanfaat maka hukumnya tidak sah. Banyak pak perkara-perkara yang dijual belikan zaman sekarang ya yang nggak bermanfaat dan nggak sah, apalagi nggak bisa dipakai buat jasa. Kalau kayak tadi ini masih bisa buat jasa pak. Bapak misalnya beli jangkrik, ya kan? Ya udah jangan niatin beli jangkrik buat ngasih makan burung, niatin jasa dia ngumpulin jangkrik, niatinnya begitu. Ah beli kroto segala macam. Nah kan kagak ada manfaatnya, ulang buat apaan coba? Iya kan? Berhubung kita punya piaraan, maka kita beli. Nah niatnya jangan beli, tapi bayarin jasa dia. Gimana kunjungan pakai modal pak bikin kayak gituan. Ngurusinnya segala macam ya kan. Nah itulah yang kita bayarin, jasanya itulah yang kita bayarin. Tapi mohon maaf misalnya nih ya, kayak zaman sekarang ada beberapa obat-obat alternatif, misalnya kayak darah kobra misalnya gitu ya, buat penyakit liver misalnya gitu, atau buat penyakit stroke. Nah itu kagak boleh, udah jelas soalnya darah najis apa kagak? Najis. Ada manfaatnya nggak? Itu buat stroke pak. Emang udah ada buktinya sampai sekarang? Belum ada buktinya. Kan darurat pak Ustaz. Darurat itu kalau udah mentok, rumah sakit gak ada yang bisa nanganin, udah angkat tangan. Wah ini penyakitnya, wah ini susah nih, penyakit goib kali. Udah nggak tahu ibaratnya. Datang ke medis anu nggak bisa, datang ke alternatif anu nggak bisa. Masing-masing semuanya angkat tangan. Akhirnya ada orang ngomong, coba obatin pakai darah kobra. Berarti dia udah mentok. Tapi selama masih ada obat yang bisa dipakai secara halal, ya, masih ada medis yang bisa digunakan, masih ada jalur alternatif yang bisa ditempuh, maka wajib untuk mencari yang halal dulu. Jadi jangan gampang-gampang darurat, gitu ya. Nah, kenapa? Karena bukan cuman obatnya saja yang mungkin najis kemudian dimakan menjadi haram, transaksinya pun tidak sah. Ya, masalahnya bukan cuma itu obatnya, tapi transaksinya juga tidak sah. Lagi mana mau sembuh penyakitnya? Kalau transaksinya aja udah kagak sah, ya kan? Transaksinya aja udah haram, terus dipakai buat obat. Lah kita lagi pengen minta pada Allah, pengen sembuh, tapi kita ngerayu Allah dengan cara melanggar perintah Allah. Lah kan lucu, ya kan? Nah, ini hati-hati ya. Zaman sekarang banyak orang gampangin, oh darurat gimana? Darurat itu kalau udah mentok. Jadi ingat-ingat, darurat itu kalau sudah mentok. Kalau belum mentok kagak darurat, selama masih bisa diusahain. Minum diminum. Iya. Ini diminum maksudnya? Ya iya kagak boleh, harus jelas. Air kencing kan najis. Iya, apalagi sampai dijual. Air kencing kan najis. Ya itulah makanya selama orang itu masih bisa mendapatkan obat ya, mendapatkan fasilitas yang medis ya, yang masih bisa sesuai dengan kemampuan dia tentunya, itu tetap wajib
Nggak boleh sebentar-bentar, sedikit-sedikit langsung vonis darurat. Jadi kemudian menghalalkan segala cara. Nah, setan mainnya di situ. Setan mainnya di situ, Pak. Wah, setan paling senang kalau kayak gitu-gituan. Dikit-dikit udah minum darah ini. Wah, ini darah ini gitu. Lah kalau orang zaman dulu karuan, serba kagak kebeli. Iya kan? Jangankan yang susah-susah lah. Gorengan jatuh besot pakai sarang gonggo. Oh, gonggo apa ya? Sarang laba-laba ya kan? Saking apanya? Saking kagak kebeli. Obat mah ada, kagak kebeli. Nah, darurat itu modelnya kayak begitu. Udah mentok, sekalipun ada kagak kebeli gitu. Tapi kalau masih bisa kebeli, ya jangan, kagak boleh. Tambahin dikit ya. Faslun, adapun pasal selanjutnya. Wariba dan adapun riba fi dzahabi, di dalam transaksi emas, wal fiddati dan perak, wal mata'u mati, dan juga berbagai bahan makanan. Nah, wala yajuzu, maka tidak boleh bai'uz zahabi, menjual emas bidzahabi dengan emas, walal fiddati, dan juga menjual perak dengan perak, kadzalika sebagaimana dengan perak tersebut, illa mutamasilan, kecuali sama timbangannya, nakdan dengan kontan. Nah, jadi boleh kalau seandainya sesuai timbangannya, tapi kalau nggak ada sesuai nggak boleh. Lah zaman dulu kan pakai emas, kalau sekarang duit. Bapak kalau lebaran tuh pengen tukar duit buat di kampung misalnya, ya kan banyak tuh di stasiun, di terminal, kan ada tuh yang jualin. Nah, itu niati sama kayak tadi tuh, niatinya jangan beli duit, jasa. Kan ada tuh 100.000 udah dikurangin duluan, 100.000 totalnya cuma 98 misalnya, 96 udah dikentet sama di duluan. Tapi kan kita tahu, nah itu yang disebut riba. Jadi kalau mau langsung ngomong sama mas, saya pengen tuker duitnya 100.000, tapi jangan sampai kurangin, nanti saya tambahin jasanya gitu. Ya sayangnya mereka juga kagak ngerti fikih ya, jadi susah juga ngeribetin. Harusnya jangan begitu caranya, kalau langsung dikurangin. Iya. Nah itu masalahnya. Ya susah orang kayak gitu kagak ngaji. Ya jangankan tukang gituan, orang usaha kagak ngaji. Makanya bagiin korban sembarangan. Makanya hati-hati. Atau misalnya apa, bapak kalau beli pulsa, apa mau kita? Beli pulsa kan? Beli pulsa 50.000, bayarnya berapa? Lah iya, itu jadi riba itu. Makanya jangan beli, udah pulsa aja. Ini trik ini. Jangan beli pulsa aja dah. Pulsa dong. Token sama. Udah jangan pakai bahasa pulsa. Udah pulsa dong. Token kayak apa kayak, jangan pakai bahasa beli. Karena kalau beli, ya berarti harus sama. Nah ini makanya pentingnya ngaji. Nah kagak ngaji gimana? Biarin aja kagak ngaji, gak kita ngurusin. Ya, kita mah ngurusin yang ngaji aja. Ya, nggak usah ngurusin kagak ngaji, biarin aja kagak ngaji mah. Tapi barangkali dalam bapak-bapak ada yang bisnis kayak gitu juga harus saya jualan pulsa nih, ya udah, jangan ngomong beli pulsa, itu pulsa aja langsung. Mau mesen pulsa misalnya gitu ya, mesen pulsa yang 50.000, ya. Harganya 52 boleh, tapi kalau beli pulsa dong berapa? Yang 50, 55. Lah masuk ke dalam HP kita 50, riba. Itu gara-gara bahasa doang, Pak. Iya, jatuhnya ijab kabulnya salah. Apakah sah yang kayak gitu? Sah, cuman fasid. Kalau transaksi mah sah aja, cuman fasid. Lah kan selama masih bisa diakalin, kenapa enggak, Pak? Maksudnya kan begitu. Selama masih bisa diakalin ya kita akalin. Ya udah nggak usah ngomong pakai beli. Pulsa dong, token dong. Nggak usah pakai bahasa beli, karena kalau beli harus sesuai dengan jumlahnya gitu. Wala bai'un ma bata'ahu, dan tidak boleh jual beli sesuatu yang mana membelinya hatta yakbidahu, sampai dia menerimanya. Nah, jadi nggak boleh menjual beli yang itu masih ada di orang lain, maksudnya gitu, sampai dia menerimanya. Atau barang itu kita pengen jual langsung, sementara barang itu masih dalam proses, entah dalam perjalanan, belum kita terima kok main kita jual, itu pun nggak boleh.
Wala bai'ul lahmi, dan juga tidak sah menjual daging bil hayawani, di dalam hewan. Jadi hewannya belum dipotong, dagingnya udah dijual. Nah, jangankan daging, kulit aja udah dijual kadang-kadang. Kulit korban. Lah orang belum disembelih, udah ditekin aja kan. Tuh kulit gua. Apalagi daging ya kagak boleh. Aduh, repot ya sorry. Agak ini contoh aja gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, kemarin tuh kagak belum tahu kemarin. Sekarang kan udah tahu, alhamdulillah. Makanya saya ngeri kalau korban tuh, ngeri Pak. Pahalanya gede banget korban tuh, ngurusin tuh. Tapi dosanya juga gede kalau kita salah. Lah karena itu berkaitan sama transaksi. Wah, hadisnya banyak tentang korban tuh. Ya, baik yang berkorban maupun yang bantuin, itu pahalanya gede banget. Cuman resiko dosanya juga gede kalau nggak hati-hati. Nah itu dia makanya. Lah penting kalau sering, kalau minus, nah bahaya. Iya kalau sengketa kan. Waya juzu, dan boleh bai'uz zahabi, menjual emas bil fiddati, dengan perak. Tapi boleh kalau jual emas dengan perak, karena kayak dulu itu dinar itu kan emas ya Pak, itu lebih besar daripada dirham. Satu dinar itu 4 sampai 5 gram emas ya. Kalau dirham itu kurang lebih cuma 800 ribuan ya, peraknya itu nggak nyampe gede. Nah boleh kalau emas dijual sama perak, atau perak dijual ke emas. Mutafadilan, yang mana berbeda timbangannya, nakdan secara kontan. Wa kadzalika mata umati, bagaimana dengan bahan makanan. Maksudnya kagak boleh kalau di kredit, kalau dikontanin boleh, karena nilainya beda Pak. Ya sama aja kayak duit, hati-hati juga itu. Orang minjem duit 2024 baru dibalikin 2034, ya harus ditambahin. Nah kalau kayak gitu bukan riba, bukan riba, memang nilainya berubah. Makanya yang aman kata Nabi kalau simpan pinjam itu emas. Jadi kalau Bapak mau minjemin orang itu sebetulnya yang bagus tuh emas. Apalagi dengan jangka waktu lama ya. Misalnya punya adik, punya saudara, pengen hajatan, Mas Bang A minjem duit dong 10 juta buat tambah-tambahin hajatan. Kalau bisa jangan kasih duit Pak, kasihnya emas. Nih nanti kamu punya duit balikin itu emas. Karena kalau duit kita nggak tahu. Bapak misalnya punya duit ya 10 juta tahun 98, bulan Januari 10 juta masih gede Pak ya. Tahun 98 masih bulan Januari, bulan Mei reformasi, anjlok semua tuh rupiah. 99 duit 10 juta, sekarang kagak ada harganya 10 juta. 10 juta tahun 97 masih gede, 98 masih gede, era reformasi ambles, masuk 99, 10 juta kagak ada harganya ya enggak? Tapi kalau emas hutangnya 10 gram dibalikin 10 gram ya segitu, bahkan secara nominal, secara nilai lebih mahal gitu. Makanya nggak boleh kalau dibayarnya secara kredit, tapi kalau dikontanin boleh. Jadi misalnya saya punya perak, Mas Janto punya emas, wah cakep tuh emasnya, saya bayarin pakai perak deh, harus bayar kontan, nggak boleh di kredit. Ntar tahun depan deh saya tambahin gitu, nggak boleh, karena nanti takutnya nilainya berubah ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul jinsi, menjual sesuatu jenis min hadarinya, mislihi yang sama sesuai dengannya, illa mutamasilan, kecuali sama timbangan atau takarannya ya, naqdan, dan dengan kontan juga sama. Wa yajuzu, namun diperbolehkan bai'ul jinsi, menjual suatu jenis min hadarinya, bigoirihi, dengan selainnya, mutafadilan, dengan berbeda ukurannya, nakdan secara kontan. Wala bai'ul gorori, dan juga tidak boleh jual beli yang menipu. Goror itu menipu ya, jadi nggak boleh. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin.